Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mumpung kita masih ada di rest area paling fenomenal ini, paling banyak cerita, karena saya ini agak rajin melintas tol ini. Ketika awalnya dulu banyak yang masyarakat kita, oh buat apa pemerintah bangun jalan tol, emangnya rakyat makan aspal? Ini sekarang baru berasa. Dan kebetulan ada Ibu Dina, beliau adalah direktur dari PT Sinergi Banjaratma, langsung mengelola rest area ini. Dan kita mau keliling, yang punya cerita menarik sambil kita ngobrol sama Ibu Dina apa sih yang sudah dilakukan di sini, dan ternyata banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan di sini, bro. Bahkan ada masjid, itu masjidnya mungkin kalah sama masjidnya yang 1 triliun punya Gubernur Jawa Barat, kalah lah. Tapi kalau masalah antik, di sini lebih antik. Bu, kita ke dalam boleh? Iya. Jadi ini dari depan sini ya, kita sampaikan ya. Jadi gedungnya ini dulunya bekas pabrik gula. Bekas pabrik gula yang kita hanya merenov atapnya saja. Dari bata, baja, semuanya masih banyak asli, yang kan? asli. Iya. Terus ini pohon ini ya pohon beringin ini sering dibuat sebagai spot foto ini. Karena dia nempel di dinding bata. Jadi buat ya spot foto, biasanya spot foto selfie di beringin ini. Terus kami tulisin ini tulisan rest area KM260B. Nah, ini disambut pertama kali datang langsung disambut robot. Iya. Terus kami juga ada menyiapkan ini fasilitas gratis peminjaman kursi roda sama dorongan bayi. Oh, untuk pengunjung ya, Bu, jadi ya. Ada Lansia lah mungkin ya yang perlu. Jadi ada 3 lokasi di pintu utara. Ini pintu utara kita bilangnya. Lalu ada di pintu barat dan pintu selatan. Lalu di sini banyakkan para penjualnya kebanyakan sate ya, kulinernya sate. Banyak banget lokasinya, mirip sih Bu, mirip. Iya. Dan pas pintu masuk ada tulisan akhlak, ini akhlak Banjaratma, ini tersampaikan sinergi 6 BUMN yang tadi saya sampaikan bahwa rest area ini sahamnya dari PT PP Konstruksi, Waskita, JMRB, PP Properti, PT PN 9 dan Edi Food. Terus di rest area ini mungkin kita jalan-jalan ya, ke keliling ya, nanti sampai ke sebelah mumpung ada yang punya barat. Sebelah barat. Nah. Jadi kalau model pedagang ini dia kan ini los gitu Bu ya. Tapi kan masing-masing kan punya batas-batas. Ini batas-batasnya sebetulnya berapa sih Bu? Jadi batas-batasnya sesuai set plan ya. Kalau ada yang kecil, ini sewa yang paling kecil kayak gini. Ini dua kali, waduh nggak apa juga saya. 2,5 kali yang tengah-tengah ini yang lokasi kecil. Terus ada ini kebanyakan oleh-oleh yang sebelah sini. Ya kan ibunya senyum kan sama saya. Andoknya tuku lah. Oh iya. Terus kenapa panas? Bu Direktur dikomplain saya panas. Jadi uang sewanya gimana Bu? Kalau yang kecil-kecil? Jadi kalau di sini ada yang per meter perseginya 200.000 per bulan. Per bulan. Oh, bulanan mereka, bukan tahunan. Enggak, service charge-nya 25.000 per tempat. Per meter persegi. Oh, per meter itu. Ya. Di situ ada toilet gratis. Terus ada bakso unggul nih, kopi. Jadi kopi-kopi asli khas sinian ini kan, ada kopi. Di sini ada toilet gratis kopi. Yang mungkin perlu layanan lebih juga ada yang 5.000 itu mewah banget bro. Buat tamu-tamu VIP karena saya coba. Iya, kita pup kering sendiri Bu. 5.000 itu nyaman banget. Yang pasti di sini yang pertama harga-harga ini kita juga ada tes Bu. Kita belajar di sini harganya ternyata nggak jauh beda dengan sedikit lebih mahal dibanding di pinggir raya. Karena bayar ke kami. Iya, soalnya gini Bu, so kan banyak orang berpikir bahwa wah di situ mahal, Nggak juga sih. Iya. Di sini lebih nyaman yang pastinya. Kalau di sini nih
kebanyakan ya oleh-olehnya telur ya. Telur ada Bawang sih. bawang merah. Wajib itu. Iya, telurnya ini ada banyak rasa. Saya juga baru tahu di sini. Kalau di tempat lain biasanya kan cuman yang biru telur Iya. asin biasa Iya. gitu ya. Ini ada pindang, ada bakar. Ini apa Mbak namanya nih? Bakar, telur asin bakar. Terus ini yang biasa. Terus ini yang pindang. Hah? Ini pindang, Oh, oven. Oh, saya baru tahu ada oven. Terus ini sama kulit bawang. direbus kulit bawang merah. Nih, macem-macemnya. Beda-beda harganya ya, Mbak? Sama. Sama semua harganya. Oh, Loh, iya. Ibu Direktur baru tahu. Nggak pernah belanja? Loh, enggak biasanya. Bentar. Yang belanja biasanya asisten. Biasanya kalau kayak gini yang paling murah biasanya dibedain. Oh kan. gitu Ibu. Iya. Coba saya mau beda-beda tahu. ternyata. Kita tes nih Ibu Direktur ini familiar nggak dengan para pedagang? Ini harganya berapa Bu? Biasa beli? Ini saya biasanya beli. Ini beli. Kalau saya yang beli biasanya dikasih diskon. Oh iya. 3.000 kalau nggak tahu. Oh, 4.500. Wah, besok saya kalau belanja atas sama Ibu Dina aja lah. 4.500. Ibu kita keliling Bu, ini ada salah satu spot juga. Jadi Ini kasnya ini. apa Ibu? Oh, Bawang merah, bawang goreng. goreng merah. Iya, ini kas juga selain telur. Selain Bandeng. telur. Iya. Bandeng presto. Iya. Di sini nih unik-unik loh. Kopi kecil-kecil kayak gini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kopi kecil-kecil gini. Enak banget. Belum kemana-mana Kopi ya. khas Brebes. Nah ini salah satu yang Buat paling spot foto nih, spot foto selfie. Jadi asli yang belum dipugar. Ada tungku-tungku apa bekas pabrik gula. Dulunya ini sering dibuat naik-naik. Khawatir Oh, iya. kami iya Bu. ke Awal-awal belum dipagar. Iya, ke kelestariannya apa sejarahnya sendiri, makanya kami pagerin. Kami pagerin nggak ada tulisannya, masih naik juga. Akhirnya kami tulisin nih dilarang naik. Akhirnya biar apa awet apa anak cucu kita biar bisa Iya sih. ngelihat sejarah Karena pabrik ini- gula ini. Peninggalan Belanda kayak Ibu ya. Iya. Belanda. Ini peninggalan Belanda tahun 1908. Terus dulu bekas terus dimanfaatkan sebagai pabrik gula. Terus pada tahun 1997 kalau nggak salah, pas apa? Pak Harto masih 97. Iya, jadi pas operasionalnya apa? Biaya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, Oh, makanya tutup. tutup. Dan Tutup. ini berkat jalan tol aktif lagi. Iya, jadi sempat mangkrak lumayan lama, terus adanya jalan tol, akhirnya sama pemerintah kan ini kan juga lahannya PTPN, Oh ya. kan BUMN, Iya. sehingga apa untuk sinergi tadi saya sampaikan bahwa adanya jalan tol kan jalan Pantura itu Iya. yang biasa di kanan kirinya banyak UMKM kan terdampak ya. Oh iya iya. Akhirnya diajak semua ke sini. Oh. Gitu ceritanya. itu Jadi kan- makanya di sini banyak UMKM. Iya, tapi memang ada ciri khas yang berbeda dengan UMKM Banjaratma ini, Bro. Tadi ke Bali, karena waktu itu Bapak Presiden itu kan, Pak Jokowi, bahkan ketika peresmian juga kan beliau mengharapkan setiap rest area itu ada jajanan tradisional dan melibatkan pedagang-pedagang yang di jalur Pantura itu yang terganggu karena memang kendaraan banyak pindah ke jalan tol. Jadi ini di belakang Bapak ini Latopia, ini dari Tegal nih. Latopia, Kan tetangganya Brebes ya. iya. Bapia sih sebetulnya Bu ya. Iya. Cuma namanya agak beda kali. Tapi agak keras, nggak tahu modelnya beda sih ya. Iya, jadi memang murni kalau di dalam gedung ini kebanyakan sih 90% UMKM. Iya. Tapi kan yang namanya bisnis itu kan perusahaan juga butuh hidup Oh, iya. untuk operasional. Sehingga kami melakukan inovasi di mana yang satu gedung ini kebanyakan UMKM. Ke depan kalau ada pengembangan ke depan rencananya ya kita menggandeng brand untuk mensubsidi silang
Oh iya 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 iya. Jadi pasti dari harga sewa, Iya, beda, dari beda. pasti kami bedakan. Band-band internasional lah Bu ya. Iya. Ya kayak Tapi Starbucks kan internasional itu. Iya, sesuai lokasi yang ada karena kita kan juga terbatas lokasi juga. Nah, terbatas harus ada tetap parkir mobil yang nggak boleh kita ganti ganggu, menjadikan suatu lahan usaha. Jadi ya yang sisa-sisanya saja yang kita ke depan akan ngajak rangkul investor. Jadi kerjasama gitu sistemnya. Tapi yang menarik tadi Ibu sampaikan bahwa di sini juga kan tempatnya di luar itu. Mungkin kalau kita mengalihfungsikan katakan lahan yang sudah ada kan nggak bisa. Tapi untuk acara-acara yang sifatnya temporer 1-2 hari mungkin masih bisa kali Bu ya. Ya kemarin di sini nih buat acara lomba merias itu manten. Misalnya di sini. Jadi lenggak-lenggok jalan di sini. Masih bisa yang kayak gitu masih bisa Bu ya. Tapi sebetulnya yang paling menarik itu Bu, karena lahan pekarangan halaman masjid kan luas banget. Itu kayaknya cocok lah daripada kita sewa gedung di kota, di pusat kota. Terus juga keluarga dari daerah datang apabila kita ada pesta perkawinan, akad nikah. Kayaknya cocok banget deh. Iya. Terus ini keren. Sempat juga untuk acara pelepasan jemaah umroh. Ada juga. Iya. Kumpul di sini. Kumpul di sini. Ngeri. Acara jemaah umroh. Terus kemarin juga ada kongres PDI yang di Jakarta. Oh. Ada 13 bus rombongan istirahat di sini. Dan foto-foto di sini dari Bapak mantan Wali Kota Surakarta. Oh, Bapak Felix. Rudy Felix. Iya, di sini. Jadi datang jam 11 malam ya. Saya sebenarnya mau nungguin beliau, tetapi saya sakit kepala banget ya udah saya balik tapi udah dikondisikan sama kawan-kawan. Biasanya parkir bis itu kami biasanya di belakang parkir bis itu. Kemarin karena khusus permintaan 13 bis harus parkir bersama, sekalian kami menganggap suatu kehormatan buat kami sebagai kayak media marketing kami. Khusus kami parkirkan semuanya di depan. Kami sterilkan sama kawan-kawan. Nggak ada parkir mobil kecil kan masih ada luas di sana. Di situ khusus 13 bis. Jadi ya alhamdulillah lah. Bayangin 13 bis minimal 600 orang. Tahu masuk dari pintu sisi utara itu nanti cerita ke istrinya beliau berarti 600 kali 2 udah 1.200 akan tahu rest area ini. Itu yang paling penting banyak tamu datang, UMKM di sini juga pada kembali jualannya. Iya, mungkin caranya begitu. Tapi yang paling keren tadi bro, bahwa masjid itu satu bentuknya unik, antik, bata-bata gitu, klasik. Dan di dalamnya juga di sini banyak tempat-tempat spot yang mengingatkan sejarah dulu kita di sini banyaklah cerita-cerita. Dan yang paling unik adalah Ibu Dina ya membolehkan. Nah itu paling antik bro, membolehkan siapapun ingin melakukan kegiatan di sini. Yang paling seru sebetulnya itu Bu, yang saya ingin promosin itu untuk pesta wedding. Anak-anak muda sekarang kan suka aneh-aneh maunya Bu. Kalau untuk foto prawedding udah biasa di sini. Tempatnya sekalian Bu, jangan fotonya aja. Ya itu, padahal kita udah welcome loh. Monggo kalau masjid buat tempat. Luas kan bisa dibangun tenda yang VIP itu Bu. Betul. Wah itu keren banget itu. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan kita karena nanti. Hal ini akan kita sampaikan ke beberapa channel YouTube Ibu. Ya alhamdulillah subscribernya, penontonnya dari ribuan lah. Dan teman-teman kita juga kan banyak melintas di sini. Dan satu hal bahwa Ibu Dina ini sejak 2019 ya megang sini. Enggak, saya Juli 2021. Oh, 2021. Jadi Juli 2021 itu saya datang ke sini itu masih sepi. Banyak yang kosong. Tahu, saya tahu. Terus saya sampaikan ke kawan-kawan marketing. Pertama, datangkan tenan-tenan yang beda. Iya. Terus yang kedua, saya sampaikan bahwa lokasi-lokasi kawan-kawan UMK ini interiornya harus bagus. Karena orang pertama kali dulu banyak yang pakai banner gitu-gitu.
Displaynya harus rapi ya? Iya, karena orang ngelihat, karena kan rest area itu kan minimal pakai mobil semua ya. Iyalah. Jadi ngelihat itu kan pertama kali adalah nyamannya interior. Betul. Pertama itu orang datang untuk singgah itu pasti ngelihat interiornya bagus. Dah. Habis itu terus makan. Kalau cocok dia akan balik. Pasti. Kalau nggak cocok ya nggak akan balik. Tapi minimal yang dilihat pertama kali adalah desain dari interior untuk semua tatanan. Jadi pelan-pelan saya sampaikan banyak sih sekarang udah banyak berubah interiornya. Jadi baik itu untuk yang tenan yang ukuran kecil sama yang besar. Jadi kami selalu yang sampaikan adalah interior, terus kedua kebersihan. Dan mumpung ada Ibu Direktur, ini saya sampaikan pengalaman saya Ibu, bahwa rest area ini dulunya sepi banget, menyeramkan karena lampu juga belum begitu terang. Dan yang paling bikin kesel bro, kita mau parkir sini puter-puter. Itu strategi. Itu strategi, memang itu strategi. Tapi itu akan terbayar lunas ketika Anda masuk ke dalamnya. Ini lebih fresh, terlihat kita nggak sesek. Makanan juga terjangkau karena makanan tadi Ibu sampaikan masalah harga biar mereka rasa balik lagi. Karena tentu ini banyak pengalaman dari teman-teman. Pengalaman saya juga nggak semua rest area bisa seperti ini. Terus juga ada rest area yang kiranya sederhana segala macam, begitu kita bayar mahal bro di sini. Jangan takut karena dengan Ibu Dina ini pengelolaannya ternyata modern banget. Dan ya kan? Ini Pak, sampai ditata semua. Kita pelan-pelan iniin ke kawan-kawan pembayaran pakai QRIS. Oh iya. Iya. Jadi mengajarkan biar lebih QRIS semua bank bisa ini. Jadi biar lebih ke barcode yang nggak pakai gitu kan. uang cash ya. Kan, itu aplikasinya apa Bu? Mohon maaf. Aplikasinya semua bank bisa nih Pak. Tinggal kan kita ada M-Banking kan. Tinggal di scan aja. Oh iya, QRIS bisa semua ya. Iya. Jadi kan dulu waktu pandemi kan, jadi kan nggak boleh pegang uang tunai kebanyakan. Akhirnya kita kerjasama sama beberapa bank yang sudah ke sini nih, BNI, BRI, iya dua ini. BRI yang terutama ini banyak gencar promosinya ke kawan-kawan UMK untuk pembayaran pakai QRIS. Satu lagi Ibu penutup tentang PPKM. Iya. Sekarang kan udah dibuka, gimana Ibu? Iya, PPKM itu kerasa banget. Saya itu Agustus. PPKM awal Ibu merasakan dong berarti. Agustus 2021 itu kita kumpul nih sama semua penyewa. Jadi mereka minta diskon harga, minta 70% lah. Saya sampaikan kalau 70% saya meng-ACC. Jenengan UMKM-nya bisa hidup, tapi perusahaan ini yang akan nggak bisa hidup kan, kami juga harus ada biaya operasional, gaji kawan-kawan karyawan kan gitu. Itu dari jam 8 sore tanggal 17 Agustus sampai jam 12 malam. Baru akhirnya kita sepakat, oke, saya kasih diskon untuk bulan Juli 30%. Untuk bulan Agustus 50%. Nah, dari situ kawan-kawan kan banyak yang nggak boleh perjalanan itu kerasa sih. Iya. Kami kan monitor dari lalu lintas harian. Iya. Jadi kawan-kawan ada laporan setiap hari, memang kerasa pas PPKM. Dan alhamdulillah sekarang setelah dibuka PPKM ini lebih langsung ke arah normal. Tapi ada lagi berkurang lagi nih setelah BBM naik. Harga BBM naik September kemarin sampai sekarang, berkurang lagi. Jadi kami mensiasati membuat inovasi gimana caranya rest area kami tidak tergantung dari pengguna jalan tol. Caranya gimana ya? Ini salah satunya. Hari ini ya. Hijau Mania ini. Jadi orang benar-benar hadir ke sini. Bukan mau masuk jalan tol. Nah, jadi benar-benar tujuannya ke sini. Jadi itu saya sampaikan ke kawan-kawan marketing bahwa yuk kita membuat inovasi, jangan bergantung dari pengguna jalan tol. Jadi ngadain acara-acara di sini sehingga walaupun kita dapat sewanya sedikit,
tapi kita memberikan pengunjung ini untuk para UMKM. Jadi biar mereka beli ke dagangan para UMKM gitu sih. Sebelum kita tutup video ini, Bro, terima kasih banyak. Benar. Ada lagi? Ada lagi batik. Oh, belum. Oh ya, batik. Iya. Masih bersama Awas, Ibu Mas. Dina, masih ada di rest area Banjaratma dan kita belum selesai. Kita Belum mau lihat selesai. batik, Bro. Kita mau lihat batik. Ini kita punya lokasi untuk Taman hewan lah. Iya, ini taman hewan nih, burung Iya, saya mau merpati. protes, Bu, kenapa cuma burung dara? Saya sempat kemarin masukkan kelinci, ternyata mati. Burungnya maksudnya kan banyak, Bu. Burung-burung perot, paru-paru bengkok, Iya. lovebird. Saya khawatirnya nggak cocok, karena kemarin ya sempat saya kasih kelinci gitu kan. Saya buka pas kita ngasih makan gitu. Pengunjung anak-anaknya pada kita bolehkan masuk. Gemes, dipegang-pegang, dibanting, mati. Nah, jadi ini Mana sentra batik? Pasar Sentra batik. Sentra batik kemarin diresmikan. Ini ada Pak Teten Mas Duki, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pak Ganjar sama Ibu Bupati pada Juli 2022. Jadi di sini kita membuka usaha baru yang berbeda, yang bukan iya, oleh-oleh bener. dan makanan. Saya baru tahu, Bu. Nah, ini Wah, mudah-mudahan dengan video ini Bro Ensis lebih tahu Iya, apa yang ada- ada di rest area ini. Oh, ya, jadi bener. banyak sih yang pada jualan batik di Dua sini. Putra. Ini rata-rata pengrajin batik dari mana, Bu? Pekalongan atau dari Semua sih. bebas ya, Bu? Dari Iya, mana aja boleh Tapi ya? ini kalau Bapak ini produksi sendiri nih, Sutra Batik Ekoprint. Nah, ini cara produksinya. Ya kan? Yang hasilnya yang udah jadi mana ya, Pak? Ada kayaknya, oh ini. Saya sampai tahu loh. Ya kan? Ini hasilnya. Jadi asli produk dari Bikin sendiri ya? Iya, buat sendiri kainnya itu. Lalu ini ada juga dari tas sampai ke join. Kalau ini pendatang nih, join. Oh, Tajur Bogor, tas Tajur tajur. Iya, ini. memang Tajur Bogor itu heboh itu. Dari mana-mana orang nyari tas Kalau- itu. Sekarang ada di sini ya. Kalau ini nih yang sering laku nih seperti ini nih. Kan beda motifnya ya. Oh, ya sih. Ini yang sering laku. Jadi tas Brebes ini Salem. Itu Saleman. Salem sama Tresmi ya, Cirebon. Terus mi. Iya. Keren. Ini terus ini juga Ini batik. ya, jadi ini beliau nambah usaha juga. Semua di sini nambah usaha sih. Dulunya usaha telur asin, terus Oh, belajar berarti batik. bisnisnya usahanya berkembang. Iya. Terus di situ ada ini. Ada yang bekas cagar budaya. Ini tapi kita pagerin ya. Kita pagerin. Belum pernah naik ke sini kan? Oh, belum, Bu. Karena memang kita pagerin. Oh. Ini lorong pembakaran. Oh, dapur-dapur yang seperti di depan itu mungkin dalamnya kayak gini ya, Bu ya? Iya. Lorong pembakaran sampai ke sana nih. Hebat. Jadi dan ini kelihatan kalau di atasnya dulu bekas mesin-mesin pabrik gula nih. Angkornya gede-gede. Angkurnya. Ini kemarin kan mau saya gergaji. Iya. Mau saya manfaatkan untuk acara-acara event gitu kan. Ternyata ini cagar budaya. Nggak boleh dipotong. Ya gak jadi akhirnya. Ini saya mau cek kekuatannya,
konstruksinya ke depan mungkin bisa untuk usaha apapun di atasnya ini. Kalau ada acara-acara kan. Ya, bisa kayak Ibu. Karena agak luas juga ini. Iya. Cukup luas. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Bener. Nah, di sini ada apa? Roda gila. Ini untuk puterannya, ini asli, masih asli. Saya belum pernah sampai sini-sini sih. Masih asli. Terus itu toilet premium. Terus Toilet 5.000. Keren. terus apa? Ada kami lagi mau bangun ruang untuk pertemuan tapi masih belum jadi. Gimana, Situ. Bu? Dekatnya situ di sisi selatan. Ibu tinggal di mana sih? Ya, Ibu tinggal di? saya di Brebes. Oh, ada Brebes. lagi yang nggak ada di tempat lain. Saya pikir di Jakarta, Ibu. Enggak ya? Saya ada ini matahari, promo matahari nih. Promo? Matahari. Ini apa? Mall yang kayak di mall itu matahari. Oh, Ini ada testimoni para pejabat yang melintas. Ini penghargaan rest area. Lalu ini pas presiden kemarin. iya. Nah, kita ke yang kiri. Nah, ini biasanya banyak ini mainan-mainan anak-anak. Oh, bagus. Lah, kayak gini, ini asli Brebes ya? Asli Brebes ini. Oh, ya ada jualin kayak gini juga nih. Ibu Umi-nya kemana? Nggak datang? Oh, jenengan putrinya? Oh, mantunya. Enggak sih, cuman ini aja, ini menyampaikan bahwa ini jualan baru juga kan, apa? Ini biasa kalau rumah-rumahnya agak gedong, ini taruh di Iya. sudut ruangan, Nah, keren ini. ada pengusahanya langsung. Kas mana ini Umi? Oh, kas ini. Oh, ini pengusahanya ini ibunya, Kas Banjaratma. Iya. Oh, iya. Tapi yang jual ini nggak semua tempat, semua tempat ya Bu ya. Ya di sini aja. Sini aja ya. Iya. Di sini aja. Bocorannya Bu, ini Ibu jual berapa kalau kayak seperti ini? Jual umum. Jual umum dong. Jual umum, jangan benar, jangan jualan. untuk Ibu di direct tuh Saya, bukan kalau untuk saya umum, dapat karena diskon. informasi ini untuk umum. Oke, 1.500.000. 1.500.000. Oh, iya. Ini Pak, ini kualitasnya bagus. Karena ini udah ekspor. Ke sana ekspor ya? Ekspor keluar. Ya. Bahannya dari tanah Bangka Belitung. Sama ngambil yang di Jawa Barat, saya langsung ke PT-nya Pak. Ini. Iya. Jadi diolah menjadi satu, jadikan keramik. Itu tanahnya memang dari sana, tanah yang bagus. Dan ini cuma 1.500.000. Iya. Bisa diskon kalau nanti lewat ibu. Murah. Murah. Kalau ada yang naga, kebanyakan Cina-Cina. Ya, motif-motif Cina sih. Motifnya naga. Iya, ini campur kayak motif Cina sama ada kaligrafinya juga. Oh iya, itu ada juga ya. Dijadiin satu ibu. Jadi orang ngelihatnya kalau ini dipikirnya nggak dijual lagi buat hiasan. Ini jadiin satu di situ. Keramik. Kalau yang gini Ibu harganya berapa? Kalau itu 1.100.000. 1.100.000. Diskon kawan nanti. Oh, ada diskon. Iya. Murah Diskon nih, nanti murah kalau nih. memang serius. Kalau bisa nggak usah minta diskon, langsung bayar aja, murah. Karyawannya berapa Umi? Karyawannya 12. Loh, 12 coba. Bahaya. Berarti membuka lapangan pekerjaan untuk 12 orang cari kerja di beliau ya. Dan Umi, Ibu monggo. Dina juga semakin semangat kayaknya untuk mengurusi teman-teman pedagang sini Ibu ya. Itu tadi ada 600 orang yang kerja di sini gitu kan. Nah, ada jualan buku. Jualan buku. Ini beliau nih apa pemiliknya Kopi Berbesan juga nih ada di situ. Jualan buku. Terus ini
Ini kumpulan pengusaha anak-anak muda ini. Iyalah, yang lagi musim nih. Kafe-kafe kopi lagi musim banget. Keren, keren. Ibu biasanya kan ini kan tempat-tempat usaha teman-teman begini, ini kan terlihat ramai dan enggaknya, tumbuh atau tidaknya ini kan dengan perputaran pedagangnya secara personal maksudnya. Kalau di sini seperti apa, Bu? Di sini alhamdulillah ya dilihatnya banyak pengunjung apa enggaknya kan ya mereka masih banyak yang ada di sini. Berarti masih ada banyak yang di sini masih bisa bayar sewa ya berarti ya alhamdulillah gitu ya. Di situ ini ada lukisan-lukisan tuh. Pengusaha seni lukis. Jadi kayak pasar ini di sini komplit, Bro. Ada seperti pasar tradisional dengan bawang, pasar seni, lukisan-lukisan banyak. Jadi di sini komplit. Ini komplit. baru direnovasi ini tampilannya. Jadi awalnya nggak seperti ini, sekarang ditambahin tulisan seperti ini kan. Ini memang disarankan oleh Ibu. Kami ini tadi kami sampaikan bahwa tatanan yang bagus, interior yang bagus itu sangat. Ya konsepnya berarti dari Ibu. Karena kalau tiap-tiap pedagang maunya gue gini, maunya gitu, nggak bisa, Bro. Itu tergantung pimpinan. Dan selera Ibu Dina ini keren, Terus, asli. Ini ada Bazar Matahari Department Store. Oh. Coba. Loh, asli. Jadi Ini matahari yang biasa di swalayan-swalayan Mbak, besar di sini. Iya. Kita tanyain Mbaknya, biar nggak dari saya. Iya. Mbak yang ada matahari yang benar-benar di department store. Ini produknya di sini. Ditaruh di sini. Standar kan? barangnya berarti di sini. Iya, asli nih. Jadi- Saya nggak mengada-ngada cerita dari Jadi Mbak. matahari gaya distro mungkin ya. Ya, jadi menghabiskan produk lama diskon besar-besaran di sini. Nggak ada yang nggak didiskon di sini. Oh gitu. Semua didiskon nih 60%, 70%, 50%. Jadi ngobrol menghabiskan barang di sini. Oh. Selalu kalau sudah menghabiskan barang ya selesai. Nanti ada produk akhir tahun dihabiskan lagi di sini seperti ini terus. Nah, ini. Keren ya. Ya alhamdulillah dengan adanya Bazar Matahari ini kan banyak pengunjung yang ngelihat terus ngelihat lukisan Tapi gitu kan. nggak ada tulisan Bazar Matahari atau apa? Dia pasang logo nggak, Ibu ya? Ada Apa memang tapi aturannya nggak boleh seperti enggak itu? juga gimana? sih ada tapi nggak tahu tumben di sini kok nggak ada tulisannya. Ya kan? Udah pada ini sih udah pada tahu. Emang iya nggak ada tulisannya Bazar Matahari ya. Nggak ada. Ya, ini beli satu, beli dua. Iya. Buy one, beli dua. Oh, buy two get one. Oh, ini saya ada pelukisnya. Ada pelukisnya. Ini juga baru nih Linda Jaya tatanannya. Direktur luar biasa. Karena hal-hal gini ya harus konsepnya dari ya Enggak direktur sih, lah yang memutuskan boleh enggaknya kan. Iya, cuman izin kalau mau ngubah konsep seperti ini gitu. Nah, ini pelukisnya ini ketemu pas banget. Nah, pelukis wajah. Iya loh. Jadi di sini ada tokoh-tokoh pejuang kita kan, tokoh-tokoh ulama. Terus yang paling orang mau tahu sebetulnya Bu, harga lukisan untuk karakter kita misalkan berapa Om harganya? Itu masing-masing, Mbak. Karena biasanya kalau satu foto keluarga dihitung kepala biasanya kan. Iya. Satu foto misalnya mau segini, ada berapa kepalanya? Oh ini segini gitu. Kalau di sini masing-masingnya berapa? Satu kayak gini lah, satu orang gini lah. Berapa harganya? Kalau yang hanya close up wajah itu sampai 3 juta. 3 juta. 3 juta. Loh ini Pak Kapolresnya kayaknya pesen deh ini mau pindah Pak Faisal Kapolres Brebes. Mas, Ibu Direktur udah pesen belum foto keluarga segala macam belum? Katanya. Untuk kawan kalau saya pesen khawatirnya nggak pada mau dibayar makanya sungkan saya. Ibu paksa bayar lah. Jadi sebenarnya banyak ini kalau pada ini bisa diwawancarai yang kemarin yang khusus kopi kemana? Indah sebelah sana, Bu. Hah? Indah. Oh. Tukeran. Ini 3 juta. Orang misalkan mampir tertarik ada uang belum bawa foto, berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan tergantung fotonya. Gantung fotonya. Kesulitannya di mana. Cuman ya biasanya 1 minggu. 1 minggu selesai. Bisa kirim kan via ya. Ya pakai box.
Bisa ya. Bisa. Cukup kasih foto, bayar, Kaosnya kirim. seragam loh. Pasar Seni Rest Lukis area. Rest Area. Heritage 260. Ini endorse dari Ibu Direktur enggak lah. Enggak, beli sendiri, bikin sendiri. Ya iyalah semua beli sendiri Iya. mereka. Tampilannya loh kan rata semua. Oh, bukan endorse dari Ibu Direktur enggak? Enggak lah. Belum ya? Nanti kita datang deh kantornya. Nanti datang kantornya. 3 juta lah kurang lebih ya. Iya. Nanti bisa diskon Iya. kalau udah sering belinya. Pasti. Terus ini apa? Buku juga, jualan buku. Ya. Kira-kira itu sih sudah. Ada yang aneh lagi Bu, yang antik yang di tempat rest area nggak ada apa sini? Daya tarik lainnya apa Ibu? Daya tariknya kita nambah-nambahin spot foto selfie aja sih. Iya. Karena Spot Ibu ini foto kan selfie. sosok wanita, Bro, ngerti banget kebutuhan wanita. Soalnya para suami yang nyetir itu nyerah kalau sama ibu-ibu. Mampir sini, makannya enak, spot-fotonya bagus, nyerah. Mampir Nah, aja lah. ini kan ke pada rest area spot ini. foto selfie. Iya. Terus tulisan masjid itu nambahin Ya. spot foto selfie. Jadi ini konsep awalnya kan saya kasih kursi biar untuk duduk foto, terus saya kasih tulisan rest area karena kebanyakan sering foto di sini. Kalau kayak gini kan biar tahu bahwa Ini fotonya di rest area. Beringin ini fotonya di rest area. Jadi biar pas istirahat Ibunya gitu kan. hebat. Ini bisa sebagai Ya. makanan yang saat foto gitu kan. Ini baru juga nih, bakpia kukus Tugu Jogja. Jadi ada Dari Jogja. jadi foto-foto ciri khas di rest area Banjarapa Iya. ini ketahuan. Oh, lu di sini ya. Oh, kamu Iya. di sini. Oh, mampir sana ya. Terus masjid kan ada tulisannya Oh, ya. Masjid Rest Area KM 260B gitu sih. Oh ya udah gitu. Iya. Jadi cukup mungkin Bu video kita ya. Nggak berasa tadi kita masuk Siap. dari sini, kita keliling. Ya, Jadi keluarnya dari sini. iya. Jadi informasi yang disampaikan oleh ini gue kayak lagi promosiin tempat. Jadi kayak apa ya? Kayak lagi bisnis properti kayak gue ini Bro hari ini. Tapi apapun itu apa yang disampaikan Ibu Dina ini bermanfaat banget buat teman-teman. Satu yang mau mampir di rest area Banjaratma ini jangan khawatir lagi, posisinya, gayanya, suasana udah berubah dibanding mungkin 4-5 tahun lalu awal-awal. Iya. Dimana saya ini salah satu yang saya hindari rest area ini, sekarang enggak. Jadi karena makanannya, oleh-olehnya banyak banget. Gitu. Dan untuk para pengusaha mungkin nggak ada salahnya, masih ada kesempatan mungkin buat teman-teman untuk terjun bisnis di tempat ini. Iya, dengan sistem usaha yang berbeda dengan yang sudah ada. Jadi biar nggak jadi saingan para pembeli kan. Kalau jualannya sama kan. Iya, Jadi beberapa memang ada 3 yang kosong, memang bukan karena kita nggak ada peminat. Iya. Sebenarnya banyak yang minat, tapi konsep jualannya sama. Iya. Makanya kami tolak. Biarin aja. Biarin aja dengan segala resikonya putusan itu Ibu ya. Iya, makanya kalau mau usaha yang beda baru kami menyetujui. Oh iya, dan sisi luar itu masih ada tempat permainan anak. Yang lagi ngehits itu ada serodotan. Iya. Serodotan, terus ada becak mini, ada mobil remote, terus ada istana balon. Mohon maaf Ibu, suasana itu tuh yang saya jual untuk teman-teman datang ke lomba hari ini. Udah. Jadi karena memang lomba kita hari ini unik, karena kita perlu ekstra kerja Bu sebetulnya ketika tempatnya ini belum familiar yang pertama. Dan terkesan hanya untuk yang punya kendaraan roda 4, ternyata di belakang ini di perkampungan bisa kendaraan. Bisa lewat Dan belakang. ya, dan kita doakan semoga Ibu Dina ini selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga beliau ini tetap mengayomi pedagang-pedagang di sini. Keluh kesah pedagang, walaupun mewakili BUMN perusahaan besar, tetap bisa UMKM itu dirangkul. Iya, amin. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Dina. Mudah-mudahan dengan acara pertama ini ya, Kicau Mania ini, setelah ini banyak acara-acara lain lah yang tingkat nasional ada di tempat. Yang pasti kalau IO untuk lomba burung karena banyak IO Bu. Kalau Siap. teman-teman IO yang lain mau bikin di sini, Siap. langsung aja datang kemari. Siap. Nanti akan kita sematkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Siap. Pokoknya di sini tempatnya terbuka
Siap. Ibu Dina, terima kasih Matur banyak. nuwun sangat, terima kasih banyak. Sehat, Ibu, Terima ya. kasih. Oh, terima kasih banyak. Iya.